Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Ya, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Seneng banget hari ini spesial buat gua karena di Ruang Cerita kedatangan sebuah grup band yang mungkin pasti teman-teman tahu banget karena lagu-lagunya beliau ini, lagu-lagu mereka ini sudah tidak asing di kuping kalian dan pasti setiap dengar di aplikasi musik tentunya sangat ya easy going lah. Kalau misalkan teman-teman tahu ini personil dari band ini mereka adalah dari lintas profesi yang pasti lu kaget lah. Kenapa kok dia tiba-tiba menjadi seorang drummer, terus kemudian jadi gitaris, terus emang ada musisi juga. Kalau gua boleh sedikit kasih clue, liriknya seperti ini. Ya, melangkah maju tidak harus bersama. Siapa lagi kalau bukan band Arah. Ramai banget. Terima kasih sebelumnya teman-teman Arah sudah mau bergabung di Ruang Cerita. Sama-sama. Iya, bagi teman-teman pendengar yang belum tahu, jadi di masing-masing personil Ruang Arah Arah itu yang di gue jadi grogi sumpah beneran. Biasanya enggak grogi. Jadi nama program kamu Ruang Arah apa Ruang Cerita nih? Ruang Cerita. Jadi teman-teman atau kita bikin baru aja nih, program baru Ruang Arah. Jadi teman-teman Ruang Cerita, teman-teman Ruang Cerita di band Arah ini masing-masing personil mereka memiliki kesibukan yang saya bilang sangat sibuk banget lah. Di drum dan satu-satunya perempuan ada Aziza Hanum. Apa kabar Mbak Hanum? Nah, terus kemudian di gitar ada Bang Tanta Ginting. Apa kabar Bang? Halo, baik. And then terus di bass ini sih gak asing ya karena gue udah kenal dari jauh waktu dan beliau komposer juga, musisi juga dan sekarang seharusnya beliau jadi vokalis tapi di Arah ini beliau menjadi basis. Siapa lagi kalau bukan Bang Gilbert Pohan? Apa kabar? Au. Gue pikir lo bisa nonton Lion King, Be. Dan macan lagi gitu. Dan sayangnya di Arah hari ini kita nggak kehadiran Bang Roy yang memang lagi ada kegiatan di luar. Dia lagi pacaran. Di vokalis. Iya nggak, Be? Bener nggak, Be? Gimana Bang? Oke, teman-teman, sebelum gua mau ngulik Arah nih, apa sih aktivitas masing-masing dari personil yang mungkin pastilah kalau Mbak Hanum mungkin jadi news anchor di salah satu TV swasta atau yang lainnya. Mungkin dari masing-masing boleh dong cerita kesibukannya sekarang di kala pandemi dan mau menuju new normal ini. Kalau Tanta Ginting jadi Kang Servis. Tanta Ginting open service lo bentar lagi guys. Coba. Ya, mungkin ada mesin vacuum cleaner yang rusak, saya bersihin. Mesin pesawat bisa nggak, Tak? Pesawat telepon bisa, pesawat televisi. Jadi Tanta Ginting itu ahli elektronik itu, Jar. Oh. Jago loh dia. Jago elektronik dia. Insinyur itu Tanta Ginting itu. Oh iya? Jauh. Di Amerika sekolahnya. Tapi insinyurnya lulusan luar lagi. Iya. Luar rumah. Boleh dong Mbak Hanum cerita sedikit dari Mbak Hanum dulu deh kesibukannya selama di pandemi ini. Oh dari gue. Mbak Hanum dulu. Jadi dari Tanta Ginting mulai. Oh, ya udah duluan. Ya. Gue lagi benerin ini nih. Benerin apa sih? Apa tuh? Efek. Enggak. Audio interface. Udah, ini orang lagi denger kagak bisa denger juga. Audio doang. Lupa. Sorry Fajar, kita gini kalau di interview ya, kalau kita di interview ceritanya panjang. Di radio dia keseringan gitu. Jadi lu harus waktunya harus panjang nih. Iya nggak apa-apa. Bear with us. Kita random masalah. Mohon maklum Fajar soalnya dominasinya Arah itu anak-anak kamera semua soalnya. Biasa berinteraksinya depan kamera. Benar visual. Oke, kalau kesibukannya Hanum ya sekarang
kalau ditanya kemarin lu ada era WFH enggak selama Iya, lagi iya. masa PSBB? Jujur ada, tapi nggak berasa karena tiap hari gue juga tetap ke kantor gitu. Sampai sekarang pun masih ngantor dengan protokol COVID dan di masa transisi ini nih sebetulnya satu-satunya hal yang bikin gue bahagia adalah karena gue bisa ojekan lagi, karena gue itu ojek person gitu. Jadi udah 2 hari ini ketika masa transisi ini diberlakukan sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gue bisa ojekan lagi. Jadi itu adalah satu hal yang sangat gue syukurin gitu. Karena sebelumnya gue bawa motor jar ke kantor. Oh ya? Untuk dari mungkin sekitar 10 tahun lalu terakhir gue motoran, dan gue baru motoran lagi. Bawa motor abang gue ke kantor, dan gitulah ribet kan nyari parkir apa segala macam. Lo bayangin, gue adalah satu-satunya pengguna sepeda motor yang di kantor yang minta parkirin sama satpam. Serius lu? Ada palenya ya. Ada valenya? Ada vale. Gokil. Karena udah tahu kalau Mbak Hanum yang datang pasti parkirnya sembarangan. Jadi gue tinggalin kunci, gue kasih tip, mohon maaf Pak, saya mau siaran. Udah gue tinggalin tuh motor gitu. Luar biasa. Iya, tapi nggak selalu kok, nggak selalu. Kalau parkiran lagi nggak full, gue parkir. Karena motor gue kan gede, jadi bisa parkir sendiri. Tapi tahu kan Trans TV parkirannya kan, Ya, halo pepes tahu apa pepes oncom gitu, kayak gile. Motor ditumpuk-tumpuk gitu sih. Jadi ya so far kalau kegiatan gue sih hampir nggak ada beda, cuman ya tetap produktif dan bekerja aja untuk televisi tempat gue bekerja sih gitu. Oke, kalau Bang Tanta sendiri gimana Bang? Kalau aku Itu Hanum sama program-program live di Instagram kan? Oh iya. Oh masih iya. Masih. Jadi gini itu. Iya, selama COVID gue tuh punya program sendiri di Instagram namanya #jadигini. Ya jadi gini ya. Semacam kayak programnya Fajar juga gini, tapi kan kalau lo platformnya podcast, kalau gue di Instagram. Jadi mulai dari wawancara sama juga dokter-dokter yang ada di pedalaman, pasien-pasien COVID, terus sampai waktu itu gue dapat Bu Menlu juga, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Yang sekarang lagi gue kejar itu Anies Baswedan untuk doain ya guys. Ngeri kali. Lumayan susah nih approach pejabat-pejabat. Iyalah, beneran jadwalnya. Oke, kalau Gitu sih. tadi Bang Tanta gimana sendiri? Kesibukannya Bang? Selama mungkin syuting belum ada atau kesibukannya jadinya karena kan aku kan emang lumayan aktif di game ya. Jadi kebanyakan sih kemarin ya masuk ke bagian game aja, ada main apa, jadi bintang tamu di event turnamen apa gitu. Terus sempat juga sama ada platform musik online juga yang kerja sama dengan PUBG juga, ngundang aku main, terus main bareng sama beberapa selebriti. Dan yang paling seru sih kemarin gue sempet sama Pevita, ada 2 teman lagi, sama istri aku ada 2 teman lagi, Mas Eko sama Yadin. Kita bikin event charity, sambil main PUBG gitu. Jadi kita ngumpulin duit dari situ. Jadi kita kerjasama dengan Kita Bisa sama GoPay, di mana mereka orang-orang yang mau, jadi kita ngumpulin selebriti yang main PUBG. Di situ ada ramai banget, ada Ge Pamungkas, ada Ringo Agus. Yang kita kaget tiba-tiba si Chelsea Islan main juga ternyata. Walaupun dia baru 5 hari main, tapi dia pengen ikutan acara ini kan. Jadi konsepnya pokoknya ini banyak banget selebriti, pro player sama influencer di game. Itu kita gabungin, dan orang-orang punya kesempatan untuk main bersama mereka. Kalau misalnya mau main sama pilihan mereka harus donasi minimal 500.000 gitu-gitu. Dan itu tadinya kita
kita persiapan tuh cuman 2 minggu gitu, gara-gara kita mau ngejar supaya donasinya ini untuk para pekerja seni. Oke. Khususnya yang di belakang layar, para kru. Kebanyakan tuh kru film. Khususnya tuh kebanyakan yang dari bidang art, karena mereka yang paling banyak nggak ada kerjaan lagi gitu. Karena kalau misalnya kayak yang orang sound, kadang-kadang mereka masih ada kerjaan. Orang-orang yang megang kamera itu juga udah ada kerjaan. Nah, kalau yang orang-orang art ini nih, yang bukan yang ketua-ketuanya, tapi kayak pekerja-pekerjanya, mereka udah benar-benar kehilangan kerjaan. Jadi karena kita dengar banyak keluhan gitu, akhirnya kita berinisiatif untuk bikin charity itu. Jadi serulah kita bisa kemarin ngumpulin hampir 150 juta dengan persiapan. Keren. Minggu doang. Jadi seru tuh karena ada juara dunianya PUBG Mobile itu kan dari orang Indonesia yang tahun lalu. Iya. Nah itu main bareng sama kita. Jadi seru banget dan orang-orang juga semangat banget pengen ikutan main sama mereka. Gitu. Oke, paling gitu doang. Kebanyakan gue di lingkupan game lah ya selama pandemi. Tapi ada hal unik gak Mas yang lu rasakan selama pandemi ini, selain maksudnya lu bisa kumpul dengan teman-teman para gamers atau yang lain gitu, ada gak? Unik sih nggak ada, karena gue emang pada dasarnya jarang keluar rumah, jadi kayak sama aja. Gue anaknya maksudnya jarang nongkrong sih gue anaknya. Iya. Orang kan kalau misalnya yang nongkrong pasti yang kesel kayak gue nggak sabar pengen di sini, gue nggak sabar pengen kesini lagi. Gue kayak gue sehari-hari di kamar mulu juga main game, terus pas akhirnya nggak boleh keluar, apa bedanya? Gitu. Kalau Bang Gil, nggak ada bedanya. Gue sih yang unik-unik sih nggak ada. Oke. Kalau Bang Gilbert ada kegiatan apa tuh? Pasti gue tahu sih. Salah satunya dia selalu mencicipi kue yang dibuat sama istrinya. Salah satunya itu. Nggak. Iya, aku sebagai komisaris ya. Komisaris. Oh, baik, komisaris. Baik. Ya, terus kalau aku ya lebih banyak di rumah, beneran di rumah, yang benar-benar di rumah. Terus ya itu tadinya ketemu peluang baru ke bisnis kue kering. Berhubung punya istri yang jago bikin kue enak, manfaatin dong istri sendiri, manfaatin gitu kan. Kerja lo, ngapain lo bengong-bengong lo bikin kue sana? Iya. Dasar eksploitasi. Tapi enak loh, beneran. Gue pernah nyoba Mas, yang tahun lalu gue cobain dari Mbak Winda, itu enak sih. Sebenarnya sih itu bonus ya, jadi penghasilan barunya itu bonus. Kalau aku lebih ngeliat biar dia ada kesibukan gitu, karena sebulan pertama benar-benar di rumah, kasihan gitu. Wah ini kan ini juga sekolah anak kan juga jadi nggak aktif. Iya betul. Sekolah itu jadi berubah online, jadi dijadiin kayak ada semacam tugas-tugas yang harus dilakuin di rumah. Gitu. Iya. Segala macam lah gitu. Dan butuh pengalihan sih kayaknya dia gitu kan. Aku tahu dia jago banget bikin kue yang enak. Udah coba aja serius, coba ditawarin, dijualin. Ya beneran jalan malah sampai sekarang masih terus ada. Iya. Repeat order masih terus ya, malah dia yang malah jadi takut kalau terlalu rame banget, karena ini benar-benar masih kerjanya sendiri, benar-benar dia semua gitu. Karena malah masuk aku di bagian bantuin nyicip dia mah. Tapi bener loh, tapi komisaris. Tapi seriusan. Kalau nggak lolos dari tesku nggak perlu jual itu. Jadi aku kayak semacam pintu-pintu terakhir gitu loh, apakah ini quality control gitu. Iya. Jadi dia mau aku blast habis-habisan, malah tahan takut agak kuat dengan orderannya karena udah makin banyak. Jadi kayak ini gimana nih, mau dipromo apa enggak? Jadi promonya tipis-tipis. Oke. Nice. Ya namanya juga komisaris. Nah, tapi Jar, awal bulan ini udah mulai lagi kan? Bisa ngamen lagi aku. Udah bisa ngamen. Kemarin terakhir tuh aku lihat di Instagram ada TV-nya Mas. Alhamdulillah. Ada mall yang cukup berani sepertinya melawan arus. Ya udah. Karena di Jogja di Sultan
mengancam mau tutup Malioboro kan, walaupun besok bakal ada skema pembukaan lagi Borobudur. Ya iya tuh. Gara-gara itu. Gara-gara orang sepedaan itu pemicunya gara-gara kemarin ada orang sepeda, nggak tahu juga sih itu acara atau enggak yang nggak ngerti, tapi masih banget rame-ramean dan mereka sepedaannya di pusat kota aja, maksudnya di daerah-daerah yang kayak Malioboro lah, terus jadi maksudnya waduh. Iya yang pusat-pusat keramaian lah Mas ya. Tempat yang crowd banget mereka crowdin lagi gitu loh. Aduh. Teman-teman pengambil yang lain juga penasaran kan, loh kok udah mulai Bang? Jadi ternyata emang baru Hartono ini aja, yang Hartono Mall ini aja yang baru mulai. Kan? Yang lain belum ada yang mau ada pengamannya. Kalau baru bukanya enggak, ternyata mall di Jogja itu enggak ada yang tutup, enggak yang pernah tutup. Oh ya? Iya, kan Jogja nggak PSBB kan? Oh iya nggak ya. Informasinya begitu, jadi cuman hanya pengurangan PKM ya? Aja. PKM bukan sih pembatasan apa gitu kegiatan masyarakat? Nggak tahu mana kalau di Jogja ada keluar. Ibu nanya kita. Kita kan nanya ibu kalau ada berita kan kita nanya ibu malah. Ibu jangan nanya kita dong. Oh iya benar-benar saya salah. Aduh. Jangan merubah. Oke. Merubah role-nya dong. Oke. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kan arah ini kan di pertama kali kan dari seriesnya ya kan yang diproduksi oleh Cinema. Nah, waktu itu kan Visinema yang dimana waktu itu Bang Gilbert menjadi Freddy waktu itu kan, terus kemudian Aziza Hanum menjadi Karissa, terus kemudian Bang Tata Giting sebagai Samo dan Roy sebagai Arga di situ kan. Nah, itu awal pertemuan pertama kalian di Arah kan. Awalnya kan apa yo? Gila dia belajar loh. Ya kan awalnya kan hanya dari series itu kan. Kenapa kok kalian mau melanjutkan sebagai sebuah grup band? Dan yang kabarnya aku kemarin searching bahwa Hanum itu awalnya tidak bisa main drum dan dia belajar drum, terus kemudian dia beli drum dan sampai sekarang akhirnya dia bisa main drum. Boleh dong siapa? Boleh ceritain gimana awal mulai dan lain-lainnya? Sebenarnya sebelum ada yang mulai aku dikit dulu. Sebenarnya untuk seluruh drummer di dunia ini tadinya nggak bisa main drum semua sih. Jadi terima kasih Bang Ibe. Lo iya kan? Iya, drummer juga tadinya. Benar. Iya. Benar. Gimana Num? Gue. Ya. Ya bener sih tadi yang udah lo sebutin semuanya bener, kecuali bagian beli drum gue belum lengkap punya drum set, masih nyicil baru simbal punya 2 simbal, snare lagi proses tawar menawar nih belum dapat mahal banget. Pengennya Black Beauty setengah mati, mahal banget. Terus belajar drum kan Mbak? Awalnya memang belum bisa drummer gitu. Iya, tapi maksudnya gue itu kangen sama musik, kangen sama beat drum terutama. Biasanya kan kalau vokalis kan gue juga nyanyi gitu ya. Kalau vokalis itu kan kedengarnya melodi kan biasanya. Nah, kadang gue kalau nyanyi gue tuh selalu interest ngedengerin beat gitu. Jadi sebetulnya gue cocok ngebas karena gue ngedengerinnya beat gitu. Padahal main bass juga nggak bisa. Cuman karena si project Arah ini datang dan langsung ditembak sama Angga, "Nung lo ngedrum ya?" gitu. Karena gue pedenya adalah karena gue udah sangat familiar sama beat walaupun nggak pernah main drum. Tapi dulu pas zaman kuliah gue sempat punya band cewek-cewek semua. Gue mainnya perkusi, main djembe. Jadi nyanyi sambil main djembe. Jadi ya itu awal pertama kali familiar sama alat pukul gitu. Tapi kalau drum sendiri ya totally baru di Arah. Jadi gue udah belajar dari scratch banget. Oke. Tapi memang kalian ini kan setelah tadi dari sebuah series itu kan memutuskan untuk oke nih, siapa yang menentukan yaudah yuk kita terusin jadi grup band, itu yang apakah dari diskusi atau dari teman-teman Visinema yaudah yuk lanjutin aja deh jadi grup band yang untuk project berikutnya kan sampai akhirnya kalian di salah satu
lagu di film nanti kita cerita tentang hari ini, kalian kan ada satu lagu yang dipakai kan, yaitu Awal dan Akhir, yang akhirnya sampai kalau nggak salah tahun kemarin ke tahun ini ya, yang kedua ya, itu kan di Spotify itu sampai ada dua lagu. Oh, ada dua lagu ya. Tapi kenapa kok kalian memutuskan untuk lanjut jadi sebuah grup band? Awalnya dari tantangannya si Angga sih. Jadi suatu hari Angga ngajak kita meeting, ketemuan, terus dia nanya, ini lagu dari Arah ini ada potensinya, banyak respon yang positif. Dia bilang, gimana kalau kalian lanjutin, mau nggak gitu? Jadi yang dari telepati dulu ya Mas ya? Yang pertama ya? Iya. Telepati Ini udah diambil sama ini belum sih? Udah diambil jadi Telepati kan udah pernah sempat jadi soundtrack juga tuh. Ini sebelum kayaknya ya, B. Sebelum. Iya, jadi sebelum kita di lagu-lagunya diambil untuk jadi soundtrack, kita ditawarin itu untuk mau nggak jadi diterusin dijadiin band beneran gitu. Karena Visinema waktu itu baru bikin entity baru yang namanya Visinema Musik gitu. Jadi kita saling lihat-lihatan dan kita bilang kita sanggupi, dan dari sejak saat itu ya kita kira serius. Hanum mulai latihan lebih serius lagi, gue juga latihan serius lagi. Si Roy pun itu dia belum pernah nyanyi sama sekali. Roy itu bukan musisi, dia aktor. Oh, aktor. Roy itu aktor. Berarti dia pure sama sekali belum pernah nyanyi dong Bang? Maksudnya untuk nyanyi profesional gitu ya? Belum, dan gue kenal dia tuh dari tahun 2008. Dia nggak pernah nyanyi. Jadi gue sempet bukan satu manajemen sih, cuman gue deket sama manajernya dia, dan dia selalu ada di situ gitu. Sedangkan manajernya itu nge-manage banyak musisi gitu. Dan setiap kali musisi-musisinya itu lagi nyanyi, nah Roy itu nggak pernah ikutan, dia selalu diem di pojok karena dia nggak pernah nyanyi. Makanya waktu dia menyanggupi proyek ini, gue kaget juga. Karena emang kita juga nggak mikirnya bakalan jadi band beneran kan, karena kita fokusnya waktu itu hanya di acting partnya doang gitu. Jadi akhirnya dia belajar lebih serius lagi, akhirnya sekarang udah comfortable dia. Iya, udah nyanyi di panggung dengan suara tingginya juga gitu kan. Nah, terus kalau tadi kenapa lagunya Awal dan Akhir dan Awal to Rock and Roll menjadi bagian dari dari film NKCTI? Jadi lagu-lagu di mini album kita itu tadinya kan lagu-lagu itu konten di seriesnya Arah. Hanya untuk konten doang kan? Jadi satu lagu untuk satu episode. Nah di setiap episodenya itu ada kayak semacam lebih bobotnya ke cerita si siapa dari tokoh-tokohnya itu. Nah kalau Tomorrow You'll Be Gone itu tadinya konten musik untuk di episode yang bobotnya di Samo Tanta. Kamu nggak perhatiin medsos Fajar? Itu lagi heboh, ada hashtag rilis Arah di series. Oh ya? Aku tahu. Jadi banyak orang menuntut supaya itu dirilis itu seriesnya. Iya. Tapi semuanya akun anonim yang kalau di yang bikin Gilbert semua yang bikin itu. Iya. Aduh. Ada lagi. Aku mau nambahin kalau gaya rambut. Mau nambahin soal Hanum tadi, mungkin informasi yang lebih tepat. Jadi Hanum itu drummer yang belajar ngedrumnya dalam waktu cepat. Dia cuma butuh setahun. Dan sudah dia cuma, aku sih ingat perkembangannya dalam setahun langsung pesat banget, langsung yang ready banget untuk on stage itu sih. Gila sih Hanum sih, gila. Roy juga, Roy dengan background Hanum belajar drama cepet, tapi punya track record sebagai musisi sebenarnya Hanum, orang mungkin nggak banyak tahu. Nah kalau Roy, aku juga salutnya, anak ini nggak pernah ngeband, nggak pernah jadi penyanyi kayak Tanta bilang tadi, benar-benar nggak pernah bersentuhan dengan dunia nyanyi. Dia aktor sama model mungkin ya. Kupingnya bunyi. Terus. Gue lagi diomongin nih. Dan tiba-tiba dia mau ayo aja nyanyi. Jadi wah ya. Hebat. Sambil jadi model.
Nah kalau Tanta tadi Fajar sempat nanya-nanya tadi di WhatsApp duluan, Tanta backgroundnya gimana? Tanta ini Fajar dulu udah anak band. Original Vokalis anak band. yang vokalis bergitar dengan bandnya dulu, jadi udah lama. Jadi Tanta kayak ke arah main di arah ini kayak semacam ya second chance. Gue musisi dulu. Iya musisi dulu, Iya, baru aktor ya bang ya. Baru aktor. Jadi intinya sih gue dulu ngeband nggak laku bokeh, apain ya? Belajar skill yang lain ya itu. Kalah sama Armada. Bukan, waktu itu Hijau Daun dan ST12 gue. Serius Ya, jadi bandnya Tanta di timing saat kita lagi heboh dengan lagu-lagu yang agak Melayu gitu Fajar, band-band. Jadi materi band dia kurang kena. Belum kena. Materi band Tapi gitu, tapi persis sama arah sebenarnya. ya makanya kan jadi ini kayak kesempatan kedua buat Tanta, tapi di sini akhirnya lead gitar. Kalau di band yang dulu dia vokalisnya malah. Oh Iya. Udah kesempatan kedua di series gagal lagi. Betul. Nah itu bedanya kalau Tanta sama aku. Jadi punya background udah lama kemarin jadi musisi. Kalau Tanta nggak berhasil banting setir jadi aktor. Kalau aku nggak laku ngotot, tetap terus pokoknya mau laku pokoknya. Kalau aku nggak tahu malu, kalau Tanta tahu malu, dia sadar. Jadi kalau aku ngotot, aku laku nggak laku terus. Zaman gue itu belum session main di player. Iya. Bukan main di bar di bar. Oh, Reguler. Reguleran itu belum begitu ada tahun 2008 2009 Betul. Itu masih eranya clubbing, top 40 clubbing. Iya, band-band top 40. clubbing. Jadi musisi yang nggak main Melayu ngap-ngapan. Iya. Benar. Kecuali kalau dari keluarga orang kaya gitu. Mereka bodo amat kalau itu. Ya itu informasi arah itu sebenarnya enggak yang 0-0 banget dari hal musiknya. Oke. Dominan sebenarnya anak-anak musik juga sebenarnya Jar. Hanya mungkin tertutup sama profesi yang profesi masing-masing aja gitu kayak Hanum Hanum anchor, Tanta aktor gitu. Padahal aslinya stok musiknya kuat juga sebenarnya. Itu mungkin makanya kita dalam waktu setahun sudah bisa mengimbangi musisi-musisi lain. Wow. Jangan gitu lah Pak. Wow. Baik. Mawa sekali kita. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kan pada saat kalian masuk ke rekaman, itu bagaimana sih cara kalian mengatur dalam artian kan Bang Gilbert kan posisi di Jogja dan sementara yang 3 yang lain kan posisi di Jakarta begitu kan. Nah, apakah mungkin di tag dulu siapanya semua baru Bang Gilbert masuk atau misalkan nunggu Bang Gilbert datang semua baru di tag 5-5-nya atau bagaimana? Yang tadi yang pertama jadi aku terakhir. Teman-teman yang di Jakarta duluan recording, aku finishing terakhir. Oke. Dan semua yang nyiptain ada dari Bang Gilbert atau ada yang dari teman-teman musisi lain nggak? Atau dari Mas? Kalau di mini album kita itu yang nyiptain musik director kita. Kalau mini album ya, yang 5 lagu itu. Andre Hari Handoyo namanya. Oh, mostly dia semua yang ini Mas ya, yang nyiptain ya. Karena dia juga orang yang sama terlibat sebagai musik director waktu kita masih projectnya series. Dia megang semua musiknya. Dan lagu itu kan sudah tercipta dari waktu project seriesnya sebenarnya. Ya. Nah terus gini, aku mau tanya lagi tentang tadi PUBG kan. Kalian berkolaborasi sama PUBG yang lagunya dipakai itu adalah Be The One. Itu gimana sih Mas? Awal mulanya kok bisa kalian berkolaborasi dengan PUBG dan kenapa juga lagunya Be The One yang dipakai untuk soundtracknya PUBG itu? Tanta. Jadi waktu itu sebenarnya awal itu dari temen aku yang tadi aku bilang barengan PUBG charity itu ada yang bikin charity event ya waktu itu namanya Mas Eko, dia lagi di kantornya Tencent itu kan yang bukan Tencent itu yang punya PUBG. Iya. Di sana dia lagi meeting lah gitu. Terus tiba-tiba orang Tencentnya nanya, wah ini kita butuh band Indonesia nih untuk bikin lagu soundtrack
turnamen kita. Oke. Kira-kira siapa ya? Nah, terus Mas Eko dengan isengnya ngomong, oh, gue ada temen namanya Tanta, dia juga pemain PUBG gitu. Dan ternyata mereka juga udah pernah denger gue karena emang gue sempet diundang jadi bintang tamu di turnamen nasional dan turnamen internasional jadi bintang tamu gitulah untuk game-game PUBG. Mereka bilang, oh iya dia punya band. Nah dari situ langsung ditelepon. Nah mereka butuh berapa lama Be? Kita dikasih waktu Be? 2 minggu saja. 2 minggu. 2 minggu saja. 2 minggu. Oh, jadi waktu ditawarin itu gue cuman iya aja. Oh iya bisa. Bener Mas bisa. Iya kita kasih 2 minggu ya. Gue yang kayak 2 minggu. Iya bisa. Karena gue pengen banget jadi bagian dari karena gue main gamenya banget gitu kan. Iya. Dan akan menjadi sangat menyenangkan kalau gue jadi bagian dari soundtrack kayak gitu. Akhirnya gue menyanggupi tanpa gue nanya teman-teman dulu. Pokoknya gue iyain aja dulu. Pas udah iyain baru gue ngobrol sama teman-teman. Guys, kita jadi ini diminta bikinin lagu buat PUBG. Wah, semuanya happy. Yeay. Tapi cuma dikasih waktu 2 minggu. Langsung pada langsung kerja sekarang, kerja gitu. Jadi itu lagu baru Jar, bukan dari baru. Mini album. Bukan mini album baru ya? Nah, dan itu baru, nggak ada di mini album nggak ada. Jadi khusus kita buat untuk PUBG. Dan yang pertama kali mencetuskan hooknya atau bagian bagian penting dari lagunya itu Ibe. Tiba-tiba dia ngirim voice note. Gimana tuh Be? Prosesnya tuh Be? Ya. Dia sama seperti proses bikin lagu yang lain. Kalau kebiasaanku pokoknya langsung cari notasi humming, terus kirim ke teman-teman dan akhirnya iya waktu itu cuma humming aja. Aku cuma gitu gal. Karena emang berharap bisa benar-benar digarap rame-rame gitu kan. Kalau kebiasaanku biasanya satu lagu jadi utuh sudah selesai semua, tapi kan ini kan band. Jadi kasih apa istilahnya potongan materi setengah-setengah juga gitu kan. Tapi melihat waktunya mepet, kasih aja full gitu kan. Jadi awalnya aku cuma ngasih voice note dikit doang, habis itu berikutnya aku ngasih utuh lagunya. Dibedah-bedah lagi sama teman-teman di Jakarta, diulik-ulik lagi. Asik sih di biduan ini kita benar-benar berempat terlibat langsung. Dari tahap mengemas lagunya benar-benar terlibat semua, termasuk sama musik direkturnya Andre Haryandoyo lagi. Jadi kayak benar-benar berasa ini lagu arah bersama banget lah gitu. Benar-benar arah Benar-benar arah ya. Maaf ini gue sambil kerja ya. Iya nggak apa-apa. Siap. Nah, kelihatan juga orang nggak. Iya orang nggak berdoa. Anyway, aku mau dong minta pendapat dari masing-masing personil. Ini kan kita kan menuju era new normal gitu kan, yang dimana mungkin semua serba berubah gitu kan, tapi tetap masih mungkin di Jakarta kan masih ada PSBB transisi dan lain-lain. Kalau dari teman-teman masing-masing personal boleh nggak kasih tips nih buat mereka yang memang kerja di luar dan ada juga yang memang masih privilege bisa WFH dan ada juga yang memang masih bandel dalam artian tidak mengikuti protokol kesehatan dan lain-lainnya. Nah, ada nggak nih tips ataupun saran dari teman-teman arah dari masing-masing personal tentang hal yang tadi aku udah bilang? Jadi apa ya? Kalau aku sih request ke pemerintah soal peraturan protokol masuk ke sebuah kota gitu diperingan dikit lah gitu loh, karena ya aku bolak-balik kan dari kemarin kerjanya Jakarta, Jogja. Terus new normal nanti kan masuk Jakarta kan ada berkas-berkas yang harus disiapin ini dan itu. Ya ke kota lain juga kalau nggak salah juga ada gitu kan. Nah itu setelah aku pelajari sangat memberatkan gitu loh, maksudnya itu mungkin diperingan dikit kali supaya bisa. Kalau tidak bisa, aku punya bayangan takutnya nanti orang akhirnya mau nggak mau fokus kerjaannya di kotanya masing-masing, yang artinya belum tentu peluangnya besar gitu kan. Kayak kalau aku sebagai musisi udah mempersiapkan untuk balik full ngamen di Jogja lagi akhirnya, karena untuk bolak-balik Jakartanya kayaknya berat banget, karena kan syarat-syarat berkasnya itu cukup bikin PR ya. Seperti itu. SIKM, mahal. Iya, mahal juga. Mahalnya juga, udah birokrasinya ribet, mahalnya juga, jadi waduh, mau cari kerja di kota lain kayaknya kok semakin susah gitu. Itu aja sih.
Oke, itu dari Bang Ibe. Kalau dari Bang Tata? Ini untuk orang-orang atau untuk Dari siapa untuk aja? orang-orang, untuk orang-orang yang masih bandel Kalau misalnya emang harus atau kerja kalau dua. misalnya emang yang harus keluar sih tetap ini aja jaga kebersihannya sendiri aja gitu, jangan terlalu egois lah gitu, karena kebanyakan orang yang selalu bilang gua aman kok, gua ini selalu gua gimana kalau elunya yang membawa penyakitnya, ya orang lain gimana gitu loh. Kan itu yang banyak nggak dipikirin sama mereka gitu, bahwa mereka cuma mikirin diri sendiri gitu. Nah itu untuk yang emang harus keluar nggak apa-apa, tapi be mindful lah, maksudnya pakai pelindung untuk menghormati orang lain, karena nggak semua orang nyaman. Pasti gue ada beberapa orang yang benar-benar nggak nyaman untuk bisa ketemu sama orang lain juga, tapi kan mereka juga mau nggak mau harus keluar untuk ya kerjaan juga, untuk belanja, dan bisa ketemu sama orang-orang yang nggak mikirin orang lain, hanya mikirin diri sendiri, kayak gue susah nafas nih, gue nggak bisa nafas pakai ini. Lu kan nggak menghormati orang lain gitu loh, maksudnya I mean we are in the same storm right now, jadi be on the same boat lah gitu, jadi sama-sama di satu kapal deh kita dong gitu. Ini badainya nih satu nih badainya nih, tapi kita lagi di kapal masing-masing, which is kalau misalnya kapalnya kecil-kecil masing-masing ini bisa hancur sendiri-sendiri. Kita harus di satu kapal gede barengan, yuk kita saling membantu gitu. Kalau misalnya nggak mau, ya setidaknya nggak usah keluar kalau nggak mau melakukan untuk menghormati orang lain gitu. Tapi kalau emang harus keluar, ya be mindful of other people, karena di luar sana masih banyak orang yang masih belum nyaman, atau kan ini orang-orang yang lebih tua kan lebih rentan gitu. At least ya lu hormati mereka lah gitu, karena mereka walaupun mereka kelihatannya sehat, kan mereka nggak tahu mereka ada penyakit apa di dalam tubuh mereka, karena yang comorbid itu yang paling bahaya kalau kena corona. Oke. Kalau dari Hanum sendiri? Sebetulnya udah terwakilin sama Tanta dan Ibe sih, cuman mungkin sedikit informasi juga. Dengan kita kalau ngomongin se-Indonesia terlalu luas, kayak maksudnya setiap kepala daerah punya kebijakannya sendiri-sendiri. Kalau FYI aja, per hari ini transisi kita menuju new normal, jadinya new record, karena buat informasi, hari ini DKI ngebalap Jawa Timur lagi, kita pertumbuhan kasus positif per hari ini tuh 1.000 kasus positif. Tembus 1.000. Ini masa transisi loh hitungannya, dan bukti nyata bahwa di masa PSBB kemarin aja orang tuh masih bandel, nggak ada urusan gitu loh sama aturan pemerintah. Maksudnya udah dibikin skup-skup kecil dari mulai RT, RW, orang untuk harus lebih hati-hati, jangan careless sama lingkungan lo, karena lo nggak kena tapi lo bisa jadi OTG, lo bisa nularin orang dan orang bisa jadi OTG gitu. Jadi nggak ada yang pernah bisa tahu. Mungkin di antara kita berempat di sini saat ini ada yang bawa COVID, nggak ada yang pernah tahu. Jadi please jangan egois. Itu. Terus mungkin yang kedua adalah kita nggak tahu masa ini kapan akan berakhirnya. Mungkin sampai 2 tahun ke depan akan mulai bisa pulih, itu pun juga belum tentu gitu secara perekonomian ya. Mungkin disamain dulu persepsinya new normal itu sekarang kan yang dipakai sama pemerintah ini untuk kesehatan apa untuk ekonomi. Itu 2 buah si malakama loh, mana yang mau lo korbanin, mana yang mau lo utamain gitu. Jadi mungkin teman-teman stop asking apa yang pemerintah bisa kasih ke lo, tapi just do apa yang bisa lo lakukan untuk orang yang ada di sekitar lo, karena nyawa orang di sekitar lo itu juga bergantung sama lo, gitu sih. Oke. Wow, luar biasa. Serius ya? Serius banget. Oke, terakhir dari anak berita sih, anak berita kayak gitu Mas, harus serius. Next project dari Arah sendiri, untuk teman-teman searah yang mungkin nunggu yang akan di launch, mungkin after mungkin udah siapnya new normal dan lain-lainnya, ada nggak? Terdekat kita mungkin masuk jadi soundtrack film lagi. Oke. Oh iya. Ini lagu filmnya
Filmnya jangan disebut dulu ya. Jangan sebut tuh. Aku juga lupa filmnya. Udah kelamaan. Tapi yang jelas kita nyanyi, kita bawain lagu dari salah satu band besar tanah air yang lagunya kita bawakan kembali. Iya. Jadi ini kayak ini apa istilahnya? Ya cover lah, tapi kayak well proper cover nih. Iya. Ada karya dari band gede Indonesia, hits lama mereka. Itu dibawain versi kita, versinya Arah. Judul lagunya Tit gitu kan. Oh iya, baik. Titnya 2 kali dong kan, judulnya 2 kata. Oh iya betul juga. Nah itu nanti yang jadi soundtrack sekali aja. Sama mungkin kita apa ya? Apa nextnya bikin materi udah ada sih. Jadi kita udah punya stok lagu baru banyak, Jar. Nah, paling itu lagu-lagu baru itu karena kita tadi rencananya udah mau akses ke album kedua dengan lagu-lagu yang materi baru. Tiba-tiba ada COVID, mak nyung. Jadinya terhalang. Oke. Palingnya itulah. Doain. Amin. Ya, kita doain sama-sama semoga ini pasti yang pertama adalah pandemi ini cepat berlalu, karena mau bagaimanapun kalau kita harus sama-sama berjuang, karena kalau kita cuma sendiri ini nggak akan badai ini tidak pasti berlalu. Kalau misalkan kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menaati protokol kesehatan yang sudah diberikan, dan kita sama-sama berdoa juga yang masih punya kesempatan atau privilege di rumah atau WFH, bersyukurlah kalian, dan teman-teman yang memang harus bekerja di luar, hati-hati di jalan, keluarga menunggu kalian di rumah, tetap ikuti protokol semua kesehatan, dan yang pasti kita doakan juga Arah segera merilis lagi lagu-lagu berikutnya, karena teman-teman searah pasti menunggu karya kalian semuanya. Anyway, sekali lagi terima kasih. Oh, banyak banget yang nungguin, banyak banget ya. Bukan menunggu lagi mereka bukan menunggu lagi, malah mereka menuntut gitu kan. Anyway, sebelum jadi buat teman-teman. Oh ya, belum. Apa? Gimana? Enggak, maksudnya buat teman-teman minimal kita kelarin pandeminya, walaupun penyakitnya masih ada gitu kan. Pandemi ya, statusnya udah nggak pandemi lagi lah paling nggak gitu loh, jadi kita bisa beraktivitas lagi lebih luas gitu kan. Oke. Tuh, setuju Mas Ibe. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman Arah, Bang Ibe, Bang Tanta, makasih Fajar, Bang Hanum untuk waktunya. Kita jadi ada tradisi sebelum kelar kita foto dulu pakai foto. Iya, foto screenshot. Foto, aku belum make up. Nggak apa-apa. Yuk, 3. Biar kayak cewek-cewek sekarang. Iya, biar kayak cewek. Yuk, 3, 2. Oke, thank you banget untuk teman-teman Arah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat terus. Salam buat kalian semuanya. Kalau kita ketemu lagi di lain kesempatan, jangan kapok ya. See you soon everybody. See you soon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.